Shalom. Selamat datang di episode perdana kami, Akar. Di sini kita akan membahas terkait iman kekristenan, tentunya berdasarkan paradosis apostolik. Bersama saya Henry dan rekan-rekan saya. Saya Diakon Mark. Saya Rafael. Saya Pano. Ya, selamat mengikuti pembahasan kami. Kali ini kita akan membahas terkait hari Minggu. Karena seringkali ya teman-teman semua orang Kristen kita beribadah ke gereja tiap hari Minggu. Kenapa tidak di hari Jumat? Atau hari Sabtu, hari Sabat? Kenapa harus hari Minggu? Asal-usulnya seperti apa? Mari kita bahas sama-sama. Kalau menurut saya sih hari Minggu karena ketika orang tua bawa ke gereja, saya masih sekolah Minggu dulu. Wah, masih sekolah Minggu. Ya. Itu ada lagunya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari libur juga. Hari libur. Itu libur. Karena negara semua menetapkan hari Minggu hari libur. Hari libur. Oke. Ya, menarik. Dan memang dalam bahasa Indonesianya Minggu itu dari bahasa Portugis Domingus. Oh, hari Domingus. Oh, gitu. Domingus hari Ya, Tuhan. hari ini harinya Tuhan. Oh, Berarti anak sekolah Minggu tuh Domingus. Kira-kira begitu. Domingus itu artinya harinya Tuhan. Ya, Terus di Indonesia kan jadi Minggu ya. Oke. seperti juga di gereja kita, misalnya juga di Ortodoks Koptik juga ada kata Kyriake, Kyriake, hari Tuhan juga. hari Tuhan artinya. Oke. Ya, semuanya dasarnya adalah dari Alkitab sendiri. Dari Alkitab. Tentunya dari Alkitab ya. Hari Tuhan itu hari Minggu atau hari pertama. Hari pertama dalam minggu itu. Tercatat dalam Ada itu di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul. Mungkin saya bacakan saja. Silakan. Jadi Kisah Para Rasul 20 ayat 7 itu pada hari pertama dalam minggu itu, pada hari pertama Ya. Dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. berkumpul untuk memecah-mecahkan Ekaristi. Ekaristi. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ada di hari pertama dalam minggu itu. Berarti dari awal gereja Ya ini Separa Rasul. berekaristi di hari Minggu. Iya, hari pertama. Beribadah di hari Minggu. Iya. Hari pertama. Jadi sudah dari awal. Sudah tua sekali sebenarnya tradisi hari Minggu itu kita pakai sampai saat ini. Nah, ini menarik. Kenapa kekristenan itu kan lahir dari Yahudi. Iya. Orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi itu beribadah pada hari Sabtu. hari Sabat. Sinagog itu hari Sabtu kan? Betul kan? Ketujuh ya. Hari Hari ketujuh. ketujuh ya. Loh, kok di dalam kekristenan ibadahnya di hari pertama, di hari Minggu? Apa makna di balik hari Minggu sih? Sebenarnya sih kalau ini ada beberapa terminologi atau beberapa dokumen yang menyatakan dari sejarawan awal pada abad-abad pertama. Sejarawan. Eusebius. Sejarawan. Oke, Sejarawan. Sejarawan Kristen Eusebius di Oke. abad-abad pertama. Abad-abad pertama ini abad-abad di mana gereja pada gereja mula-mula ya. Kita kenal dengan gereja mula-mula atau yang hari ini kita kenal dengan nama gereja Ortodoks. Ya, oke. Nah, di sini dikatakan bahwa Eusebius menegaskan di hari Minggu itu dia menggantikan hari Sabat. Karena memang kan di dalam Sabat. Keluaran 20 ya. bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi Eusebius ini menegaskan bahwa hari Minggu itu menggantikan Sabat sebagai hari ibadah Kristen. Karena dasarnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sebenarnya ada dalam komentari di Mazmur 192. Oke. Hari Tuhan telah menggantikan hari Sabat. Karena pada hari inilah terang dunia
Dalam hal ini Tuhan pernah berkata, akulah terang dunia. Di mana itu? Itu Eusebius tahun berapa? Yesus awal-awal, Berarti abad-abad pertama. Abad-abad. Abad pertama atau dia kemar. Ya, abad kira-kira. pertama. Nah, karena dikatakan bahwa pada hari inilah terang dunia Yesus itu terbit. Terang dunia yang adalah Yesus itu terbit, dan pada hari inilah rahmat Roh Kudus dicurahkan. Menarik tadi di mana Mazmur? Sebenarnya di Mazmur 91 ayat 92, kalau kita membacanya secara apa ya, bukan secara letter luck, kita membacanya secara, karena kita Mazmur penuh dengan penggambaran ya. Ya, kemarin kita baca, nanti kita akan mengerti bahwa di dalam Mazmur 91 sampai 92 itu ada di situ menyatakan bahwa hari Tuhan itu menggantikan hari Sabat. Hari Tuhan menggantikan hari Kalau Sabat. tidak percaya silakan baca lah di Mazmur 192. Nah, Yesus juga melihat hari Minggu itu sebagai hari ke-8. Berarti hari ke-8 adalah hari di luar dari hari pertama sampai hari ke-7. Di luar siklus 7 hari Yahudi. Ya. Jadi sebenarnya melambangkan ciptaan baru. Melalui kebangkitan Yesus. Mereka kan di kayu salib juga sudah dijelaskan kan. Bukan di kayu salib, perjalanan Tuhan menuju Golgota, dia bertemu dengan ibunya. Lalu kita nonton The Passion. Di Alkitab juga ada itu kan. Lihat ibu, aku membuatnya sesuatu yang menjadi baru. Ya. Dan ini adalah penciptaan yang baru. Karena Tuhan Perjanjian yang menciptakan kembali. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti Pak Diakon lah lebih. Iya kan. Menarik. Atau ada teman-teman. Diciptakan kembali di hari yang pertama ya. Diciptakan kembali. Bukan di hari pertama, tapi di pertama. Di hari Minggu. pertama. Identik kan, ada ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan menyembuhkan orang yang lumpuh ya kan. Terus ketika orang-orang Farisi bilang, "Lah, orang lumpuh ini kan mengangkat tilamnya kan di kolam Bethesda itu." Jadi ketika Tuhan suruh dia angkat tilamnya itu, orang Farisi itu tidak mengkritik atau menyanjung mujizat yang diterima orang lumpuh itu. Tapi yang dia kritik, wah ini orang ini bekerja pada hari Sabat, dia mengangkat tilamnya. Dan Tuhan Yesus berkata di situ, Bapakku sampai hari ini bekerja. Kan? Cocok. Karena mereka mungkin terpatok dengan pola dengan hukum Taurat ya. Itu kan hari Sabat. Hari Sabat itu hari peristirahatan kan. Berarti Tuhan Yesus tidak beristirahat. Dia menyatakan dia Tuhan ya. Dan dia sendiri yang mengatakan bahwa Bapakku masih bekerja. Berarti Tuhan tidak istirahat hari itu ya. Allah tidak beristirahat. Berarti ini Pak Diakon menekan apa yang dikatakan oleh orang-orang luar biasa sana, bahwa kita harus berhenti dari pekerjaan kita di hari ke-7, di hari Sabat, dengan menghormati hari Sabat. Karena Yesus sendiri mengatakan tadi, seperti Vano mengatakan bahwa Bapakku bekerja, masih bekerja, dan Yesus pun mengatakan ya mungkin kenapa dia masih bekerja gitu? Apa korelasinya Allah yang bekerja itu dengan ibadah kita di gereja gitu? Kebangkitan kah? Atau hanya tradisi-tradisi warisan yang tidak kita ketahui asal usul? Betul. Apakah kita beribadah pada hari Minggu karena sama kayak kebangkitan, hari Paskah? Atau ada sumber-sumber lain juga yang mengatakan memaknai hari Minggu itu? Atau ada makna yang lebih daripada ini ya, sekedar kita beribadah di hari Minggu ya. Tapi yang lebih pasti Paskah sudah pasti yang paling kurang makna apa itu? Kurang makna apa lagi ya kita beribadah di hari Minggu kan? Karena memperingati kebangkitan Tuhan kita. Jadi anak sekolah minggu juga tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan, hari kebangkitan. Dan seperti yang kita tahu bahwa tadi kita diciptakan di hari yang baru ya, hari Minggu. Tapi kalau kita kembali lagi ke Alkitab, kita melihat hari Pentakosta seperti yang saudara Rafael bacakan tadi. Eusebius mengutip tentang rahmat Roh Kudus dicurahkan. Dicurahkan di hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu juga jatuh di hari Minggu. Juga ya. Nah, kalau kita tahu hari Pentakosta itu adalah hari jadinya, hari lahirnya gereja. Hari lahir gereja. Dan gereja pertama itu masih ada sampai sekarang di
Palestina Israel sana, itu rumahnya dari Santo Markus. Itu yang di loteng Yerusalem. Iya. Penulis Injil Markus ya. Penulis Ya, Injil Santo Markus. Ya, Paus gereja pertama di Gereja gereja Koptik. Ortodoks Koptik ya, yang membawa Injil ke Mesir ya. Sampai di abad ke-4 kira-kira orang Kristen 90% lebih, orang Mesir itu 90% lebih orang Kristen. Orang percaya. Wow. Nah, itu di Alkitab tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan juga kita merayakan sebelumnya Minggu Palma. Minggu Palem Kristus ya. Minggu Palem Kristus menjadi raja. Itu juga di Hari Minggu. hari Minggu. Iya, Karena Minggu Palem. Minggu Palem. Palma. Minggu depannya Paskah. Iya. Dan mengapa kita angkat topik ini? Karena pertanyaan dari minggu sebelumnya, Minggu Thomas. Minggu ketika Yesus Kristus dalam tubuh kemuliaan masuk melalui pintu yang tertutup. Iya. Dia menembus dengan tubuh kemuliaannya, dengan tubuh yang baru. Dan Thomas di situ mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Iya. Sudah berubah, bukan lagi rabi ya. Iya. Ya Tuhan. Dan Allah. Jadi minggu hari Tuhan, dan minggu Thomas menyatakan Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Allah. Jadi para rasul bertemu di situ lengkap, dan mereka menyembah dia pada hari Minggu. Di hari Minggu itu. Dan juga ada beberapa, misalnya seperti yang kita sudah baca di Kisah Para Rasul, bahwa gereja beribadah di hari pertama Minggu itu, hari Minggu ya. Dan nanti di Wahyu misalnya tentang hari Tuhan, tentang hari Minggu. Iya. Itu juga ada. Jadi ini menurut Alkitab, menurut sejarah gereja juga kita ibadah hari Minggu. Dan ya inilah kalau di Minggu Thomas, Minggu yang baru. Minggu baru. Ya, atau dalam sejarah gereja Sabat baru. Sahabat Sahabat yang baru. Wah. Biasa. Jadi Pak Dekan Mark, jadi alangkah baru ini saya baru sadari ya. Oke. Berarti betapa berbahagianya kita nih tiap hari Minggu kita mengenang kebangkitan, memperingati gitu, memperingati kebangkitan. Ini hari kemenangan sebenarnya, ya kan? Jadi pada saat hari Minggu itu kita berbahagia, bersukacita, karena mengingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahku gitu. Kan seperti itu ya. Jadi puji Tuhan lah kita berkumpul hari ini membahas tentang hari Minggu ya. Ini makna yang baru buat saya sebenarnya. Cocok lah dengan lagu anak-anak Iya, Minggu. baru klop ya. Hari ini. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Jadi sebaiknya kita itu hari Minggu itu tiap beribadah kita mengingat kebangkitan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Menandakan bahwa ini adalah hari kemenangan buat kita sebagai orang Kristen. Bahwa Tuhan kita itu Allah, Tuhan dan Allah yang hidup. Iya. Kristus yang menebus dosa umat manusia dan bangkit gitu. Menandakan bahwa kita sudah menang sebenarnya. Gimana? Oke. Bapak Eber. Jadi bukan hanya kita ditebus, tetapi ketika kita memperingati, melaksanakan ibadah pada hari Minggu, kita berekaristi, pertemuan kudus, kita doa di hari Minggu, kita mengingat terus akan kebangkitan Tuhan kita. Ya memang sudah jelas ya di AKPA kita kan ada karena dia telah datang, dia bangkit, dia telah bangkit dan datang menyelamatkan kita. Di setiap hari Minggu. Oh, oke. Jadi di sabat yang lama itu kita merayakan memperingati penciptaan dan pembebasan dari Mesir. Oke, Ya, sahabat orang yang Israel lama memperingati Keluar dari tanah Mesir ya. penciptaan dan keluar dari Mesir. Ya. sahabat Itu yang kan? sama. Itu waktu perbudakan di Mesir. Pada masa Perbudakan itu di Mesir. jadi hari perayaan gitu. Ya. Pada Jadi hari Sabat itu, hari Sabat lama. Jadi sebetulnya merayakan penciptaan, hari Sabat, dan merayakan pembebasan untuk orang pada waktu itu. Dan di Sabat yang baru, pembebasan kita manusia, orang-orang Kristen, Kristus membebaskan kita dari dosa melalui apa? Yang tadi kebangkitan. Dan juga kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan. Kayak yang Ibu bacakan ya. Penciptaan dikatakan hari ke-8, hari di luar Yahudi. Ini menarik sekali. Jadi bisa terjawab
kenapa kekristenan sudah tidak beribadah di hari Sabat, Ya. tapi di hari pertama, hari Minggu, Domingus. Oke. Nah, Ya termasuk juga yang sejarah itu ya, yang pada tahun 70 Masehi, 70 apa yang Masehi, terjadi waktu itu. Yerusalem diratatanakan oleh Jenderal Titus. Ya, dan benar-benar di pemisahan antara Yahudi dan Kristen. Kristen ya. Dipisahkan. Oke. Sinagog juga sudah, Nah, dan Kristen beribadah di rumah-rumah juga. Ya, dan itulah yang dari sejarah. dari sejarah 70 ya. Masehi. Di tahun 70 Masehi. Oke, ini menarik. Di sisi lain, banyak isu-isu yang beredar. Nah. Ya, ini mempertanyakan tentang kekristenan juga. Katanya orang Kristen beribadah pada hari Minggu, Sunday, sun, matahari, hari matahari, atau beribadah mengikuti perayaan Dewa Matahari. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Dewa Matahari, dewanya siapa maksudnya? Dewa Romawi, Dewa Romawi. Ya, mereka menyebutnya ini kekristenan menganut lagi paganisme yang waktu itu muncul di Romawi, Sol Invictus, hari Dewa Matahari, dan kekristenan katanya mengadopsi hari Minggu itu sebagai perayaan untuk merayakan Dewa Matahari. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, berarti kita lihat tahunnya berarti ya. Kapan? itu kapan? Tahunnya kapan? Ya, kalau lihat dari sejarah menuliskan bahwa Kaisar Romawi pada waktu itu Marcus Aurelius Ya, Marcus Aurelius menetapkan pada tahun 274 Masehi. 270 Masehi. Ya. Abad ketiga. Oh, ketiga. Itu sudah jauh ya. Itu tadi pembacaan kita Kisah Para Rasul 20 itu masih abad pertama. Abad pertama. Masih tahun sudah 30-an duluan Masehi. Sudah duluan orang Kristen. Artinya bisa terjawab dong Iya. melalui fakta historis bahwa orang Kristen sudah beribadah lebih dahulu Iya. pada hari Minggu. Ya kan? Oke. Saja sudah terbantah ya kan. Iya. Ini kan yang Ya. jadi ngetren bagi orang-orang Kristen sekarang. Tidak mengerti akan waktu dan sejarah, sesuatu yang dikeluarkan oleh orang yang baru muncul di tahun-tahun terakhir, dipercayalah oleh orang-orang Kristen. Sedangkan hal-hal yang mereka baca di sekolah minggu dari masih kecil diabaikan dan dianggap ya seperti ditutup, dianggap tabu. Inilah tujuan kita, mengajak teman-teman kembali ke akar. Ya. Mari kita cari tahu akar iman kekristenan. Oke. Jadi seperti kayak saya mau belajar tentang keluarga Weku. Saya harus belajar langsung dari keluarga Weku. Saya tidak perlu belajar dari orang yang belajar di keluarga Weku yang tidak tahu arahnya dari mana mungkin. Seperti itu. Cocok. Seperti itu mungkin ya kita belajar perumpamaannya. Oke. Mungkin soal hari Minggu nih. Kita pernah baca juga tentang Kyriake Hemera itu di Didache. Oke. Ya, Didache ini salah satu sumber tulisan Kristen di abad pertama. Dari abad pertama ya. Memang dia tidak masuk di Alkitab, tapi ini jadi pedoman dulu buat gereja mula-mula. Ini masa di mana Alkitab itu belum ada Didache. Di situ juga ditulis tentang hari Tuhan. Kyriake Hemera tadi. Hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini kayaknya konteks dengan yang di Wahyu Yohanes 1. gitu. Iya, Wahyu 1 ayat 10 itu. Ayat 10. Pada hari Tuhan, aku melihat pada hari Tuhan. Iya. Nah, ini kan dulu saya kira mungkin ini hari Tuhan ini apa? Hari kiamat? Gitu ya. Karena bingung gitu kan. Ternyata hari Tuhan ini konteks dengan Didache tadi. Gitu. Hari Minggu. Sampai sekarang hari Minggu gitu. Hari Tuhan itu hari Minggu. Iya. Cocok. Dia melihat itu pada Tuhan sebenarnya. Itu. Ya mungkin ketika dia melaksanakan memecah-mecahkan roti ya juga ya, mengingat dalam peribadatan dia melihat semua penglihatan. Intinya itu terjadi pada hari Tuhan. Hari Tuhan. Hari Minggu. Hari Minggu orang Kristen pasti wajib ke gereja. Kenapa saya bilang wajib? Karena berdasarkan iman ortodoks, ya inilah hari kemenangan kita. Hari kita memperingati kematian
dan kebangkitan Tuhan dan menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Tidak ketulis, ya kan? Ada apa? Tidak sekali apostolorum, Tidak sekali apostolorum juga. sumber Itu dari catatan-catatan abad kedua ya. gereja. Tidak sekali ya. Tidak sekali apostolorum. Jadi itu pedoman. Setelah itu ada lagi. Sebelum dikanonkan Alkitab. Ya, itu sebelum Alkitab Sebelum Alkitab dikanonkan. Perjanjian baru. Wow. Artinya buku yang sudah dibaca secara menyeluruh sebenarnya. Jadi tulisannya bagus luar biasa. Mungkin kita harus ada pembahasan khusus tentang buku-buku tersebut, ya kan? Ya, bisa jadi tambahan karena itu supaya teman-teman mungkin yang menonton acara kita ini bisa juga bersama-sama belajar gitu. Iya. Karena itu sangat memberkati. Sangat memberkati. Jadi memang dari mula-mula ada dokumen-dokumen yang mencatat mengenai hari kapan kekristenan, orang Kristen beribadah. Juga ada tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, dari abad mula-mula. Itu sudah ada. Mungkin Diakon Mark bisa membahasnya. Kalau seperti tadi Tuhan mengatakan tentang dokumen Kristen awal ada Didache. dan di situ juga tentang cara ibadahnya, misalnya ngapain hari Minggu. Mereka memecah-mecahkan roti, berarti Ekaristi. Ya. Dan ini Ekaristi ini nanti kita ajarannya dari siapa? Oke, ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke, Ini misalnya kita bahas di selanjutnya. episode selanjutnya. Panjang. Oke. Seru. Ya, seru. Saksian atau saksi-saksi awal dari bapak-bapak gereja, misalnya abad ke-2 sampai ke-4 Masehi ya. Oke. Ada Ignatius dari Antioquia. Antioquia. Oke. Ignatius ya. Ignatius. Ya, tentang dalam tulisannya di Magnesian 9 ayat 1. Di situ terjemahannya dikatakan, jika mereka yang hidup menurut adat lama telah datang kepada harapan baru, mereka tidak lagi memelihara sabat tetapi hidup menurut hari Tuhan. Menurut hari Tuhan. Disebutkan hari Tuhan juga. Kyriake Hemera berarti Ya. Kyriake Hemera situ dia. Hari Minggu. Hari Minggu. Justinus Martir juga Justinus Martyr. Ya. terjemahan Yunaninya hilang, tapi ada Latin tentang Die Solis itu. Jadi pada hari yang disebut hari Minggu atau hari matahari, kami semua berkumpul bersama. Pada hari itu semua yang tinggal di kota atau pedesaan datang bersama di satu tempat. Itu mungkin mengapa terjemahannya tadi ya, kenapa tentang hari matahari. Sunday. Ya. Ya, menjadi Sunday ya. Jadi Sunday. Dan Tertullianus Apologeticus 16 dia mengatakan kami merayakan hari Minggu sebagai hari sukacita dan kegembiraan. Karena pada hari itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu dari sumber-sumber Kristen ya. Dari bapak-bapak gereja, dari muridnya para rasul. Ini menarik nih, karena ada beberapa materi yang saya baca tadi. Menuliskan gini, sumber sejarah ini menuliskan bahwa banyak juga orang Kristen di masa abad pertama, abad kedua, Abad mula ya. gereja mula. Ini juga ada yang masih memelihara sabat gitu. Memelihara sabat. Jadi fungsi dari tulisan-tulisan kayak pedoman-pedoman gereja kayak Didache, Didache Apostolorum dan para santo tadi yang menuliskan itu berpesan kepada gereja pada masa itu sebenarnya, ya kan? Agar ini loh hari Minggu. Oke. Jangan kau mengambil yang bayangan gitu ya kan. Kalau Rasul Paulus bilang kan sabat itu bayang-bayang. Oke. Di Didaskalia Apostolorum itu menegaskan gitu bahwa orang Kristen itu harus lebih mementingkan hari Tuhan gitu. Hari Tuhan. Mereka menyebutnya spesial ya kan. Kalau kita menyebutnya nama hari sebenarnya kan. Sekalipun saya juga baru tahu barusan ternyata Minggu itu cuma 2 minggu ya. Hari Tuhan juga. Hari Tuhan juga. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan hari Tuhan. Oke. Berarti juga sebenarnya di sumber-sumber non-Kristen ada juga kan yang Ada sumber-sumber non-Kristen memang juga. orang Kristen itu pada awalnya sudah melaksanakan peribadatan atau berkumpul di
hari Minggu. Oke. Mungkin ada beberapa ini bisa saya bacakan ya Mark. Di sini ada yang namanya Plinius Muda, sejarawan awal non-Kristen. Dia mengatakan bahwa mereka itu orang Kristen mengaku bahwa kesalahan mereka hanyalah kebiasaan berkumpul pada hari tertentu sebelum fajar. Hari tertentu ini adalah hari Minggu. Dan menyanyikan pujian kepada Kristus seolah-olah kepada Allah. Nah, ini orang non-Kristen ini. Non-Kristen. Ada juga di Talmud Babilonia, Sanhedrin 43a. Yesua digantung pada malam Paskah, hari Kamis malam kan? Kamis ya. Kamis ke Jumat kan? Malam Jumat. Dan para muridnya berkumpul pada hari pertama dalam minggu untuk makan roti dan anggur. Eucharistia. Ada juga Julian si murtad. Orang-orang Galilea Kristen berkumpul setiap hari Tuhan. Dia sendiri sebut ya hari Dia yang murtad ini, orang-orang Kristen berkumpul di hari Tuhan. Berarti orang-orang non Kristen pun sudah mengakui bahwa ini orang-orang Kristen ini beribadah di hari Minggu. Walaupun mungkin dari saudara Vano mengatakan beberapa orang-orang Kristen Yahudi mungkin yang masih Yahudi, mereka kan Yahudi, mereka masih memelihara yang Sabat. Tapi sebenarnya sudah diarahkan oleh bapak-bapak gereja untuk bukan bapak-bapak gereja juga, dari zaman Rasul Paulus juga ya sudah dituliskan bahwa itu Sabat adalah sebuah bayang-bayang untuk mempertegas Kristen dan Yudaisme di masa itu. Ya kita kan mungkin ditebus oleh darah Yesus. Jurus kita Tuhan Yesus, berarti kita harus ikut sesuai apa yang manusia sabar, Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hari di mana dia menang, itulah di hari Sabat yang baru. Kan begitu, ya kan? Menarik. Walaupun gereja juga beribadah juga di hari Sabtu juga ya, selain hari Minggu. Kalau di gereja mungkin tiap hari. Kisah para rasul juga dikatakan mereka berkumpul setiap hari, tapi untuk penghormatannya mereka puncaknya ke hari Minggu. Walaupun sebenarnya gereja-gereja juga melaksanakan ibadah setiap hari. Saya rasa gereja-gereja lain juga ada ibadah di luar setiap hari. Ya. Pada umumnya kekristenan ya seperti puncaknya selalu di hari Minggu ya. Menarik. Kesimpulannya mengenai pembahasan ini, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita beribadah tuh. Hari ini anak sekolah Minggu, sebenarnya nggak anak sekolah Minggu penuh dengan dogma yang dalam. Cuman sekarang saja ketika kita sudah dewasa dan menelaah iman, ya sampai ke akarnya gitu. Itu makin diperkuat iman kita. Jadi berbanggalah saudara-saudara Kristen yang beribadah pada hari Minggu. Ya. Menarik. Diakon Mark, kesimpulannya? Kesimpulan mengapa kita beribadah hari Minggu? Karena kita orang Kristen. Artinya orang Kristen itu mengikuti Kristus. Kristus. Nah, seperti yang kita baca di Alkitab dan fakta-fakta sejarah bahwa Kristus bangkit hari Minggu. Dan Roh Kudus dicurahkan di hari Minggu di gereja mula-mula, gereja awal, gereja pertama hari Minggu, dan juga ada makna-makna teologis seperti misalnya dari gereja kita tentang sejarah para patriark gereja Mesir yang dikatakan Kristus lahir hari Minggu, disunat hari Minggu. Itu juga ada, dan lahir pada hari Minggu, sunat hari Minggu, bangkit hari Minggu. Seperti tadi Minggu Palma Kristus menjadi raja di hari Minggu. Dan ketika kita baca juga di Yohanes atau di akhir-akhir Injil, misalnya Yohanes 20 ayat 30 misalnya, ada yang seperti alasan mengapa kita buat podcast ini atau YouTube ini untuk menyatakan paradosis rasulia atau paradosis tradisi yang
tertulis dan tidak tertulis. Kalau di Yohanes 20 ayat 30 katakan, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu peroleh hidup dalam namanya. Jadi ada banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus Kristus yang kita percaya, oleh seperti Thomas percaya adalah Tuhan dan Allah. Ada banyak sekali yang dia buat yang tidak tertulis. Termasuk kita percaya di 50 hari ini, kita dalam masa 50 hari Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya, dan setelah hari ke-50 dia naik surga. Sebelum dia naik ke surga, dia mengajarkan kepada para rasul. Seperti yang kita sudah baca ya. Berkumpul memecah-mecahkan roti atau ekaristi. Ini diajarkan oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah kita percaya adalah Tuhan dan Allah. Kepada para rasul dia memecahkan roti, bagaimana caranya, bagaimana ibadahnya, diajarkan hari apa. Kita percaya juga ini tidak tertulis, tetapi segala sesuatu ini diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Mengapa ini dipelihara oleh para rasul? Jadi ada beberapa hal yang tercatat dan tidak tercatat, yang nantinya juga dicatat. Jadi hari Minggu ini akhirnya juga dicatat oleh bapak-bapak gereja kan, oleh muridnya para rasul juga, bahwa kami ibadahnya hari Tuhan, hari Minggu. Alasannya seperti tadi karena apa? Alasan sejarah, alasan tentang kebangkitan Kristus, alasan teologisnya, dan segala sesuatunya akhirnya tercatat juga. Walaupun seperti Yohanes katakan, saking banyaknya tidak tercatat, tetapi akhirnya tercatat juga. Dan kita karena di gereja tetap memelihara ajaran itu. Ajaran Yesus Kristus sendiri. Bahwa ibadah hari Minggu. Luar biasa. Berarti tidak ada keraguan lagi bagi kita dalam hal ini untuk beribadah hari Minggu, untuk dibingungkan dengan berbagai macam hal-hal yang di luar sana yang mengatakan bahwa kalian tidak menghormati hari Sabat. Kalian bagaimana Yesus aja Yahudi, terus kenapa kita tidak tunduk seperti Yesus yang Yahudi? Padahal sudah dikatakan oleh diakon bahwa Yesus yang mengajar. Dan ada di Konstitusi Apostolik itu ayat 4 menulis tentang apostol melanjutannya itu. Merayakan hari kebangkitan, hari Tuhan dengan sukacita dan syukur atau Ekaristi. Buku ke-7. Jadi tertulis akhirnya, tercatat itu. Itu buku-buku pedoman sebenarnya di masa gereja kebangkitan, abad 1 sampai abad 5. Ya kan? Pedoman di masa sebelum ada sebelum di kanonkannya perjanjian baru. Kita pegang sebenarnya. Oke, Tuhan. Iya, dan tadi kita sudah dibahas mengenai hari Minggu, makna balik hari Minggu. Sekarang kesimpulan. Ya kan, Jadi mengapa Minggu atau hari Minggu? Karena Kristus, karena Yesus Kristus sendiri. Ya. Kita percaya bahwa hari Minggu Yesus Kristus bangkit, dan kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kristus sebagai Raja di hari Minggu, dan Kristus memerintah atas kita di hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari Pentakosta juga hari Minggu. Roh Kudus turun atas kita di hari Minggu sebagai hari ulang tahun gereja, dan itu secara teologis dan secara sejarah juga kita percaya seperti Yohanes mengatakan dan Injil mengatakan ada banyak yang tidak tertulis, tapi akhirnya juga tertulis bahwa Kristus menetapkan hari Minggu sebagai hari Tuhan, hari untuk kita beribadah, dan di hari Minggu inilah kita sebagai orang yang mengikuti Kristus. Ya, seperti Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku, kita bertemu dengan dia di hari Minggu ini untuk Ekaristi, untuk tubuh dan darah Kristus. Itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Itu mungkin di kali yang lain, bagaimana Kristus mengajarkan kepada para rasul bahwa hari Minggu ini adalah harinya Tuhan, dan bagaimana cara beribadah hari Minggu.
Kemudian kepada Allah semoga yang agung. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembahasan kami mengenai hari Minggu, harinya Tuhan. Jangan lupa kalau menyukai channel ini, pembahasan kami akan silakan like and share and subscribe. Dan tentunya kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Apapun itu yang teman-teman mau tanyakan terkait iman Kristen, mari tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita selalu mengajak untuk kembali ke akar, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran.